Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis yang bernama Kenanga Kinasi. Untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Santet Itu Berakhir di Pesantren Guru Usman. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Rumah keluarga Wulan sudah ramai. Beberapa hari ini banyak tetangga yang dimintai tolong untuk membantu acara hajatan pernikahan anak bungsu mereka. Wulan, lelaki yang menikahinya, berasal dari kampung yang sama bernama Roni. Roni adalah anak dari Haji Duan, pemilik kebun karet yang paling luas, sehingga bisa memberikan jujuran atau mas kawin lebih besar pada Wulan dibandingkan gadis kampung lainnya. Banyak yang iri pada Wulan karena dia sangat beruntung menikah dengan anak tunggal jauhan, apalagi Roni juga memiliki wajah yang cukup tampan dan bertubuh atletis. Tepat pada hari pernikahannya, sejak dini hari, para tetangga sudah mulai berdatangan. Mereka melanjutkan pekerjaan yang belum selesai tadi malam. Di atas tungku terdapat panci besar berisi nasi yang sudah matang. Paman Adung segera mengurai bara agar apinya tidak padam. 1 jam kemudian Paman Adung kembali lagi dan menurunkan panci berat itu dibantu temannya. "Turunkan ini di sini, Dung," pinta Julak Siti yang hari itu memang kebagian tugas menyiapkan nasi untuk semua tamu. Ketika penutup panci diangkat, tercium bau masam yang menyengat. Hidung Julak Siti langsung mendekat keheranan. "Bau apa ini?" gumamnya. Ia menyeduk sedikit nasi dengan centong kayu, lalu mendekatkannya ke hidung. Aroma masam membuatnya sontak menarik wajah. "Nasi naar masak, kenapa sudah berbau?" Tetangga yang lain sibuk, lalu lalang di dapur langsung menoleh. Raut wajah mereka memancarkan kebingungan. "Bujur Juah?" tanya Juluk Ipur tak percaya. Dia masih memiliki hubungan kerabat dengan Yuli, ibunda Daulan. Dia mendekat mencicipi sejumput nasi dengan ujung jari, lalu mementahkannya. "Astagfirullah, ini sudah basi." Suasana mendadak gaduh. Perempuan-perempuan lain turut mengerumuni panci, mengaduk-aduk isi di dalamnya dengan harapan masih ada bagian yang bisa diselamatkan. Tapi semakin diaduk, aroma busuk itu semakin kuat. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus membuang semua dan memasak ulang. Julak Siti menghela napas. Ketika memasak ulang saja mungkin airnya tadi tidak bersih. Julak Ipur memandang Julak Siti. Dia tidak yakin nasi basi dalam waktu singkat hanya karena air yang kurang bersih, apalagi di acara hajatan seperti ini. Tetapi kejadian ini juga baru pertama kali dialaminya. Biasanya nasi justru tidak mau matang ketika mendapatkan gangguan dari alam sebelah. "Ambilkan beras lagi," Julak Siti sambil bersiap memasak lagi, agar nasi segera matang ketika para tamu sudah datang. Belum sempat Julak Ipur bergerak, terdengar suara jeritan dari sudut dapur. Tempat lauk pauk diletakkan, Munah terhuyung mundur ketika akan mengambil ayam goreng yang sudah disiapkan untuk isian. "Ada sesuatu, Banjar Belatung," serunya dengan wajah pucat. Semua mata tertuju pada arah yang ditunjukkan Munah. Itu, mereka bingung karena tadi ayam masih baik-baik saja. Julak Ipur segera berjalan dan memperhatikan lebih dekat. Seketika perutnya terasa mual melihat belatung yang berdesakan di daging ayam yang sudah matang. Ratusan belatung menggeliat di sela-sela daging yang baru diangkat dari penggorengan itu. Baru saja ulun angkat, bagaimana bisa berubah begini? Suara Mona bergetar. Tidak bisa menjawab, semua terpaku dadam. Mereka mulai dihimpit, rasa takut tidak bisa dijelaskan. Soalnya belum cukup mereka kembali dihebohkan dengan bau busuk bangkai yang tiba-tiba saja muncul. Semua yang ada di sana langsung menutup hidung. "Apa di sini ada tikus mati ya? Di sekarang sini?" ucap Julak Siti, berusaha tetap tenang meski matanya jelas memancarkan keresahan. "Ini sudah kagak wajar," ucap Julak Ibu Resa. Ia ingin memanggil adiknya, tapi segera dibatalkan karena ibu dari Wulan itu pasti sedang menemani anaknya yang sebentar lagi akan menikah. "Coba panggil Ayu," katanya pada Muna. Muna berlari masuk memanggil Ayu. Tidak lama kemudian, perempuan berusia 25 tahun itu datang dengan langkah cepat. "Kenapa, Julak?"
Tanyanya sesegera tergesa-gesa, lalu hidungnya dinyeritkan karena mencium bau busuk yang membuat matanya berair. "Bau apa ini?" ucap Ayu. Para perempuan di sana menggeleng. Semua mereka juga sama tidak tahunya dengan Ayu. Gadis itu berjalan mengitari tempat tersebut, mencoba mencari sumber bau. Sesekali ia mendekatkan hidungnya ke beberapa tempat yang dicurigai, tapi tidak menemukan apapun. Ayu lalu mendekati meja tempat ayam goreng berbelatung tadi, tetapi bau itu tidak berasal dari sana. Dia menghela napas lalu berjongkok mencari di sela-sela panci dan wajan besar. "Bukan di sini juga," gumamnya. Ya, ia bangkit dan berjalan ke arah tungku yang dibuat darurat untuk acara pernikahan. Begitu mendekat, bau busuk semakin menyengat. Tungku yang membuat bulu kuduknya meremang. Udara di sekitaran terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Aneh kan Yu?" tegur Julak Ipur. Area samping rumah tempat mereka menyiapkan masakan itu sudah dibersihkan sebelumnya. Hanya ada beberapa dedaunan kering yang tertiup angin, tidak ada bangkai hewan, tidak ada sampah yang tertinggal. Ayu mengerutkan dahi. Dia tidak bisa menjawab komentar Julak Ipur. Suasana makin mencekam. Semua orang di sana saling pandang, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. "Ini sepertinya pertanda buruk," ucap Mona. "Kalau makanan semuanya basi dan juga bau busuk bangkai, ini sepertinya pertanda tidak baik." "Apa maksud kamu, Mona?" ucap Julak Anwar dengan suara yang masih lirih. "Siapa tahu saja ada yang tidak suka dengan pernikahan ini." "Lah, memangnya siapa? Wulan itu tidak pernah jahat kepada orang lain." Ayu mencoba membantah dugaan Mona. "Tapi kamu tahu sendiri kan, Roni itu punya banyak mantan pacar. Mungkin mereka tidak terima." Mona yang memang seumuran dengan Ayu tidak sungkan berkata apa adanya. Wajah Ayu tampak gelisah, lantas dia bergegas masuk ke dalam kamar adiknya. Panggil Ayu pada Yuli yang sedang menatap kagum pada putri bungsunya. Ayu pun terpaku. Dia juga terpana melihat wajah cantik Wulan yang semakin tampak mempesona setelah dirias. Kebaya putih yang dipakainya membuat Wulan kagum, tetapi kesan itu segera menghilang ketika Ayu merasakan ada yang janggal pada adiknya. Wulan menggigit bibir, kedua tangan mencengkram kain kebaya yang dikenakannya, hingga buku-buku jarinya memutih. "Wulan!" suara Ayu terdengar waspada. Perempuan itu tidak menjawab, rahangnya mengeras, lalu bibirnya menyunggingkan senyum kaku, perlahan menoleh ke arah Ayu dan ibu mereka. Ayu tercengang, tatapan itu jelas bukan milik Wulan. Mata yang semula lembut kini terlihat gelap dan kosong. Tiba-tiba saja kepala Wulan terangkat. Dari mulutnya meluncur tawa panjang yang mengejutkan semua orang. Wulan tertawa melengking sehingga terasa menusuk telinga orang yang ada di sana. Yuli menjerit panik. Dia segera membaca ayat-ayat suci. Ya, Wulan kesurupan. Ayu dengan cepat menguasai dirinya dengan sigap. Dia meraih bahu Wulan dan mengguncangnya di dinding dasar. "Ding, istighfar Ding." Ketika tangannya menyentuh bahu Wulan, Ayu langsung tersentak mundur. Kulit Wulan yang begitu terasa panas seperti bara yang membakar. Tubuhnya, Ayu menggigit bibir menahan nyeri. Telapak tangannya kini memerah seperti baru saja menggenggam besi yang membara. Wulan kembali tertawa. Kini kepalanya terdongkak ke belakang. Mulutnya menganga begitu lebar sehingga terlihat gusi dan lidahnya semakin merah. Tidak ada lagi sosok anggun gadis cantik yang mereka lihat di sana. "Wulan!" Ayu mencoba mendekati lagi, tapi tubuhnya terasa lemas. Wulan tidak menggubris. Lalu Ayu mendengar suara perempuan itu. "Perempuan ini akan mati kalau dia tetap menikah." Dada Ayu langsung sesak. Jantungnya terasa ditekan begitu hebat. Napasnya tersengal saat berusaha menoleh ke arah ibunya. Kedua lututnya hampir goyah, tetapi dia berhasil memaksa dirinya tetap berdiri. Sementara itu Wulan terus tertawa-tawa. Lengkingannya semakin tinggi memenuhi ruangan, sehingga telinga Ayu berdenging. Ayu memejamkan mata sesaat, lalu menarik napas panjang. Meski dadanya terasa nyeri, dengan kekuatannya ia membaca ayat-ayat suci di tangannya yang masih terasa panas. Tetap dirasakan memegang bahu Wulan. Tiba-tiba tubuh Wulan melemas. Matanya membelalak, kepalanya menoleh cepat ke kiri dan ke kanan
seolah mencari sesuatu. Tawanya pun mendadak berhenti, sejurus kemudian tubuh Wulan terhuyung ke belakang. Kaki lemas lalu dia ambruk begitu saja ke lantai. Ayu buru-buru mendekat. Dia masih berkomat-kamit membaca ayat suci. Sementara tangannya menggenggam bahu Wulan dengan hati-hati. Tubuh yang tadi terasa panas, kini sudah mulai mendingin. Tetapi napas Wulan masih terasa. Astagfirullah, Wulan, kamu kenapa nak? Ratap Yuli sambil membantu Ayu mengangkat Wulan ke atas ranjang. Di atas ranjang perlahan kelopak mata Wulan bergerak. Ia mengejap beberapa kali sebelum akhirnya membuka mata sepenuhnya. Pandangannya kosong, lalu berubah bingung saat melihat wajah cemas dari Yuli dan Ayu yang mengelilinginya. Apa yang terjadi tadi? Suaranya parau. Ayu menelan ludah. Dia menatap adiknya lekat-lekat, memastikan bahwa Wulan benar-benar kembali sadar. Kamu pingsan, jawab singkat Ayu, tanpa berniat mengatakan apa yang sebenarnya. Yuli mengangguk cepat. Dia juga tidak mau menceritakan bahwa Wulan baru saja kesurupan. Untung saja hanya ada mereka bertiga di dalam kamar, jadi tidak ada yang tahu kejadian barusan. Wulan mencoba bangkit tapi tubuhnya masih lemas. Yuli buru-buru menyodorkan segelas air minum. Minum dulu nak. Dengan tangan gemetar Wulan meraih gelas dan menengguknya perlahan. Tenggorokannya terasa kering. Air yang baru saja diminumnya itu berhasil sedikit membantu. Tidak ada seorang pun yang berniat menceritakan kejadian itu. Sementara Yuli dan Ayu hanya saling pandang menyembunyikan ketakutan mereka masing-masing. Ya wis, kamu harus tenang. Istirahat dulu ya, kata Ayu sambil tersenyum. Setelah kedua kejadian itu tidak ada hal aneh lainnya. Semua berjalan lancar sesuai rencana. Proses akad nikah berjalan mulus. Kedua pengantin pun mendapatkan doa dari para tamu yang hadir. Setelahnya Wulan dan Roni duduk di pelaminan dengan riasan pasangan cantik dan tampan itu tampak bahagia menyambut para tamu tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Senyum tersungging di wajah mereka berdua. Di malam harinya barulah terjadi kehebohan. Baru Wulan berdiri di depan cermin di kamar, jemarinya perlahan melepas kancing baju yang terasa ketat di tubuhnya. Kain halus itu bergeser, lalu seketika dia meringis. Ada rasa perih yang tajam menusuk. Wulan pun berhenti sejenak, menekan area sakit itu dengan jari. Apa tadi aku terluka ya? Gumamnya mencoba mengingat-ingat. Matanya menelusuri kulit baunya yang kini memerah seperti habis terkena goresan benda tajam. Mungkin memang ada jarum pentul yang tak sengaja menusuk kulitnya. Saat tangannya kembali bergerak untuk mengganti pakaian, Wulan kaget ketika ia merasa sesuatu. Ada hembusan angin dingin yang menyelinap dari belakang. Begitu halus tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Perasaannya tiba-tiba saja tidak enak. Ia memutar badan, matanya mengamati sekeliling kamar. Tidak ada jendela yang terbuka. Pintu pun sudah dikunci dari dalam. Semua tetap sama seperti tadi. Hanya entah saja mengapa udara di ruangan ini terasa lebih berat. Bukan apa-apa, hanya perasaanku saja, batin Wulan. Lalu dia pun memulai kembali menoleh ke arah cermin. Begitu matanya menangkap bayangan yang terpantul dari cermin, tubuhnya langsung menegak. Di dalam pantulan cermin berdiri sosok nenek-nenek dengan wajah penuh keriput. Bibirnya hitam menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan menguning. Rambut putihnya yang kusut menutupi bagian wajahnya, sedangkan kedua matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah Wulan. Jantung Wulan seakan berhenti berdetak, napasnya tercekat, tubuhnya lumpuh. Lalu nenek itu bergerak, kepalanya terjatuh ke arah kanan, seolah lehernya tidak memiliki tulang. Wulan menjadi histeris, kakinya melemas, tubuhnya linglung hingga terjatuh ke lantai. Seketika pandangannya menjadi kabur, kesadarannya perlahan menghilang. Sementara itu Ayu yang sedang membereskan ruang tengah langsung tersentak kala mendengar jeritan Wulan. Bertukar pandang dengan Roni, lalu tanpa pikir panjang mereka langsung bangkit dan berlari ke arah kamar Wulan. Wulan, Ikam kenapa? Ayu berteriak seraya mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Buka ini, aku Roni. Suara Roni memburu, ia mulai panik. Ayu mengepalkan telinganya di pintu, berharap bisa mendengar sesuatu dari dalam. Tetapi yang terdengar hanyalah kesunyian yang menyesakkan.
Roni tidak bisa menunggu lebih lama. Ia mencoba memutar gagang pintu, tapi terkunci dari dalam. "Cepat cari bantuan, Kak. Kita harus mendobrak pintunya," seru Roni. Ayu segera beralih keluar rumah dan berteriak-teriak memanggil beberapa orang yang masih ada di halaman rumah. "Abah, Bah, tolong Wulan, Bah." Ayu juga menarik tangan ayahnya yang sedari tadi sedang mengobrol dengan tetangga. "Wulan kenapa?" tanya tetangga mereka. Ayu tidak menjawab. Dia terus menyeret tangan ayahnya agar segera masuk rumah. Tingkah Ayu yang panik membuat semua orang ikut berlarian karena jelas melihat Roni yang sedang berusaha membuka pintu. Mereka pun tidak jadi bertanya. Para lelaki memiliki tubuh besar segera ikut mendobrak pintu kamar. Dalam hitungan ketiga, pintu pun jebol. Mereka langsung masuk. Tidak ayal pemandangan di dalam membuat semua terperanjat ketakutan. Wulan berdiri dengan punggung melengkung di depan kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Namun bukan itu yang membuat mereka bergidik. Tubuh Wulan kebakar hebat, dari mulutnya terdengar suara geraman keras seperti berasal dari suara hewan buas. Lalu ia mengangkat kepala. Mata Wulan yang tadinya bening kini menghitam sepenuhnya. Tidak ada bagian putihnya sedikit pun. Mulutnya menjadi lebar, lebih besar dari manusia biasa, seolah ada kekuatan lain yang menarik sudut bibirnya hingga hampir mencapai telinga. Dalam hitungan detik, Wulan menerjang ke depan mengamuk tanpa kendali. Roni dan para lelaki lain buru-buru meraih tubuh Wulan, berusaha menahannya. Namun kekuatan perempuan itu ternyata di luar dugaan. 5 orang dewasa berusaha keras menahannya karena tubuh Wulan terasa sangat kuat, hingga terus memberontak berusaha melepaskan diri. Gerakan liar tangannya mencakar dan mencengkram apa saja yang bisa dia jangkau. Salah satu lelaki yang menahannya terhuyung ke belakang saat Wulan menendang selangkangannya dengan keras. "Au!" teriak lelaki itu. Dia hampir saja menyumpah kasar, tetapi mengurungkan niatnya karena sadar Wulan tidak sengaja. "Pegang kuat-kuat, pegang!" seru ayahnya saat Wulan kembali mengamuk. Di luar, para perempuan mulai menangis sambil membaca ayat-ayat suci, berharap bisa menenangkan makhluk yang tengah menguasai tubuh Wulan. Namun makhluk itu tidak menyerah. Dia menggeram berusaha melepaskan diri dari cengkraman orang-orang yang menahannya. Tiba-tiba tubuhnya mendegang. Kepala Wulan menoleh cepat ke arah Ayu yang berdiri di sudut ruang dengan wajah pucat. Tatapan hitam itu menembus mata Ayu, membuat tubuhnya langsung mematung. Lalu Wulan tertawa. Dia terus tertawa keras sampai suaranya terdengar parau. Semua orang ketakutan. Beruntung ada Guru Usman yang segera datang setelah dipanggil salah seorang tetangga. Beruntung Wulan pun berhasil ditenangkan. Setelah 1 jam lebih mengamuk kesetanan, Wulan terbaring di atas kasur. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Napasnya masih memburu karena lelah. Hanya tersisa anggota keluarga, kerabat yang berkumpul di kamar. Semua mengawasi Wulan dengan raut wajah cemas. Walau tidak kerasukan lagi, tubuh Wulan terus terkulai lemas, matanya setengah terbuka, dengan tatapan kosong yang menembus langit-langit. Yuli duduk di tepi ranjang, tangannya mengelus dahi Wulan yang terasa panas. "Nah, kamu kenapa? Ini Mama," suaranya terdengar bersahutan. Wulan mengedipkan mata perlahan, berusaha fokus, sedangkan bibirnya bergerak tanpa suara. "Alhamdulillah, dia sudah sadar," gumam Roni yang masih memegang tangan Wulan di sisi ranjangnya. Wulan memang sudah tidak kesurupan, makhluk itu sudah pergi. Tetapi tubuhnya masih lemah, dia harus banyak beristirahat. Orang tua Wulan mengangguk, tetapi hati mereka masih diliputi kegelisahan. Memang Wulan sudah tidak dikuasai makhluk halus, tetapi kondisi fisiknya jauh dari kata baik. Beberapa kali Roni mencoba menyuapkan air putih ke mulut istrinya, tetapi setiap kali diteguhkan, itu masuk ke tenggorokan. Wulan langsung tersedak dan muntah kembali. Tubuhnya semakin lemas. Keesokan harinya, kondisi Wulan memburuk. Setiap kali diberi makan, dia memuntahkan semuanya. Bahkan air putih pun tidak bisa ditelan tanpa membuatnya tersedak, sehingga mengeluarkan kembali. Ibu Wulan mulai panik. "Mah, kita tidak bisa membiarkannya seperti ini. Dia semakin lemah, Mah." Ayah Wulan mengangguk, begitu pula Roni yang sudah menjadi suami Wulan.
Tanpa menunda lagi, mereka meminta beberapa orang untuk membawa Wulan ke mobil. Tubuhnya yang lemas nyaris tidak memiliki tenaga untuk bergerak sendiri. Wajahnya semakin pucat, bibirnya kering dan pecah-pecah. Mobil melaju ke rumah sakit melewati jalan yang masih basah oleh embun pagi. Di dalam kendaraan itu, Wulan hanya dia, matanya tertutup rapat. Ayu sesekali memanggil nama adiknya, tetapi hanya berupa gumaman kecil, seakan energi di tubuhnya telah habis. Setelah sampai di rumah sakit, mereka langsung menuju bagian gawat darurat. Seorang perawat segera menghampiri dengan kursi roda membawa Wulan ke ruang pemeriksaan. "Apa yang terjadi?" tanya dokter saat mereka sudah di ruangan pemeriksaan. "Sejak tadi malam, setiap kali makan atau minum, dia selalu saja muntah," jelas Yuli dengan suara cemas. Dokter memangguk, lalu semua diminta menunggu di luar. Ayu mondar-mandir di depan pintu, sementara Roni duduk dengan wajah tegak. Beberapa menit kemudian dokter keluar dengan membawa hasil pemeriksaan awal. Dari kondisi lambungnya sangat lemah. Dari gejalanya ini, kemungkinan asam lambung yang sudah parah, ucap dokter. Ayu terkejut. "Asam lambung, dok?" Dokter mengangguk. "Iya, kemungkinan besar dia sudah mengalami ini sejak lama, tapi semakin buruk karena mungkin stres dan kondisi tubuhnya yang lemah." Keluarga Wulan sedikit tegas. "Setidaknya penyakit ini bisa ditangani oleh dokter. Kami akan memasangkan infus untuk mencegah dehidrasi, dan dia juga perlu dirawat agar kondisinya benar-benar stabil sebelum bisa makan dan minum dengan normal." "Ya," tambah sang dokter tanpa berpikir panjang. Roni menyetujui perawatan itu. Orang tua Wulan sepakat agar putri mereka dirawat di rumah sakit sampai dengan sembuh. Wulan tersenyum sendu saat menatap selang infus yang menempel di punggung tangannya. Matanya masih sayu, tapi ia tidak lagi muntah karena tidak ada makanan yang masuk ke perutnya. Ayu duduk di samping tempat tidur, memperhatikan adiknya yang kini tengah istirahat. "Untung kita cepat membawanya ke sini," gumam Roni. Ayu pun mengiyakan. "Iya, kalau kita tunda lebih lama, mungkin akan lebih kritis." Kemudian datanglah perawat untuk mengecek kondisi Wulan. "Maaf, kami akan memberikannya obat untuk menstabilkan asam lambungnya. Ya, besok kita lihat apakah dia sudah bisa makan dengan perlahan," jelasnya sebelum pergi. Malam itu Ayu memilih berjaga di sisi Wulan. Dia tidak tega membiarkan adiknya hanya ditemani Roni di rumah sakit. Hari-hari berikutnya kondisi Wulan berangsur membaik. Infus masih menempel di tangannya, tapi setidaknya ia sudah bisa menelan air putih tanpa muntah. Makanan masih harus diberikan dalam porsi kecil, dan itu pun harus dipantau agar tidak memicu reaksi yang sama. "Coba pelan-pelan ya, Lan," ucap Ayu sambil menyodorkan sendok kecil berisi bubur ke mulut Wulan. Perempuan itu menelan pelan-pelan. Sejenak tidak ada reaksi apapun. Beberapa menit kemudian wajahnya kembali meringis. Ia menutup mulut dengan tangannya. Ayu segera mengambil kantong plastik lalu menyorongkannya ke mulut Ayu. Ya, seperti yang sudah diduga, kalau makanan itu akan kembali keluar. Dokter melihat kondisi Ayu pun nampak berpikir, kalau begini terus, sepertinya kita harus memberikan nutrisi melalui selang nasogastrik." Ayu merasa dadanya mencengkram. Dia tidak bisa membayangkan Wulan harus makan dan minum melalui selang yang dimasukkan di sela hidungnya. "Apa tidak ada cara lain, dok?" "Kita lihat besok saja ya. Kalau memang tidak ada cara lain, maka tindakan itu harus dilakukan." Malam harinya Yuli pun bergantian menjaga Wulan karena Ayu sudah kelelahan. Anak sulungnya itu pulang bersama Roni yang harus kembali bekerja esok harinya. Saat di rumah sakit, Yuli nyaris tidak bisa tidur setiap kali menatap wajah anaknya yang semakin tirus. Ia merasa bersalah. Mungkin semua ini tidak akan terjadi jika mereka lebih dulu cepat menyadari kondisi Wulan. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganggunya di saat tidur Wulan yang gelisah. Ia sempat bergumam dengan suara yang lirih. "Ma, dia belum pergi, Ma. Dia masih di sini." Yuli merinding menatap ke tirai jendela yang sempat terbuka karena Yuli sempat menutupnya dengan rapat. Namun dia segera menepis dugaan buruk yang sempat melintas dalam benaknya. Wulan hanya menderita asam lambung. Tidak seharusnya Yuli berpikir yang bukan-bukan. Setelah cukup lama dirawat di rumah sakit,
Akhirnya keadaan Wulan membaik sehingga ia diizinkan pulang. Udara dingin menyambut kepulangan Wulan ke rumah. Matahari baru saja tergelincir ke barat meninggalkan seburat jingga di cakrawala. Roni membantu Wulan turun dari mobil, sementara Yuli yang melihat anaknya senang hati. Bahkan dia sudah memasak makanan kesukaan Wulan agar lebih berselera makan. Wulan tersenyum menatap kakak dan ayahnya yang menunggu di depan pintu. Tubuh Wulan masih terasa lemah setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, tetapi setidaknya kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mereka semua berharap setelah kembali ke rumah, Wulan bisa pulih sepenuhnya, tetapi harapan itu pupus seketika. Begitu melewati ambang pintu, Wulan tiba-tiba berhenti, napasnya memburuk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangan yang berpegangan pada Yuli mencengkram semakin kuat. "Ada apaan?" tanya ibunya khawatir. Wulan tidak menjawab, matanya membelalak, tubuhnya mendegang, lalu tanpa peringatan perutnya seperti dikoyak dari dalam. Rasa mual yang tidak tertahankan mendorongnya untuk membungkuk, dan sekejap kemudian perutnya dimuntahkan di lantai, tetapi bukan hanya cairan yang keluar. Ayu memaki ketika melihat sesuatu yang bergerak-gerak di antara muntahan. Ulat belatung, makhluk-makhluk kecil berwarna putih pucat itu menggeliat-geliat di lantai, merayap dengan gerakan lambat yang menjijikan. Aroma busuk langsung menyeruak menyebar ke seluruh ruangan. Astagfirullah. Yuli menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Roni mengerjap otaknya, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ikalan Wulan memegangi tenggorokannya, wajahnya penuh ketakutan, matanya berkaca-kaca karena merasakan ada sesuatu yang berdesak naik dari dalam kerongkongannya, tetapi tidak bisa keluar. Aku tidak bisa, ucapnya panik. Wulan mencakar-cakar lehernya sendiri, mencoba mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di sana. Dadanya naik turun, panik karena putus asa. Ia memasukkan kedua jari ke dalam mulutnya, lalu menarik benda itu keluar. Dan jangankan seraya tangan Wulan gemetar saat menyentuh sesuatu yang kasar di belakang lidahnya. Sebuah benda tipis dan panjang. Wulan mencengkram ujungnya, menarik dengan hati-hati. Semakin dia tarik, semakin terasa perih di tenggorokannya. Saat akhirnya benda itu keluar sepenuhnya, mata semua orang terbelalak. Segumpal rambut panjang hitam dan kusut terjuntai di tangannya. Rambut itu basah bercampur dengan lendir dari tenggorokannya. Ayu tidak sanggup menahan diri lagi. Dia beringsut mundur. Tubuhnya gemetar, matanya masih terpaku pada gumpalan rambut yang menjuntai di lantai. Roni melangkah maju, tubuhnya menegang saat melihat dengan jelas apa yang baru saja keluar dari tubuh Wulan. Ya Allah, suaranya tercekat sambil memeluk tubuh istrinya. Siapa yang berbuat sejahat ini pada aku, Kak? Wulan terisak, dadanya naik turun dengan ketakutan yang tidak berbentuk. Tidak ada yang bisa menjawab. Roni tidak bisa tinggal diam. Dia menyerahkan Wulan pada ibu mertuanya, sementara dia meraih kunci motor dan melangkah cepat keluar. Aku akan mencari Guru Usman, ujarnya buru-buru. Ayah Wulan cepat menoleh dengan matanya ke arah Roni. Cepat Ron, Abah takut terjadi sesuatu yang lebih buruk. Roni mengangguk sambil menggeber sepeda motornya keluar dari pekarangan. Di dalam rumah, Wulan masih berada di pelukan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Tangannya terus memegangi tenggorokan, seakan masih merasakan sisa-sisa benda mengerikan yang baru saja ia keluarkan. Ayu berlutut di sampingnya mencoba menenangkan, meski ia sendiri masih diguncang rasa takut. Jangan berpikir buruk dulu, ucap Ayu dengan suara bergetar. Pasti ada orang yang menyantetku, Kak. Belum tentu, Nak, sela Yuli. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Walau berkata seperti itu, sebenarnya Yuli juga mencurigai hal yang sama. Semua kejadian ini tidak masuk akal. Wulan menangis lagi saat berusaha menarik napas. Tubuhnya masih bergetar hebat. Kemudian suara motor Roni terdengar di halaman. Ia datang bersama seorang lelaki tua bersorban dan mengenakan baju koko putih. Wajahnya tenang dan juga teduh saat diminta masuk ke dalam. Begitu masuk rumah, mata Guru Usman langsung tertuju pada Wulan yang masih terduduk lemas di lantai. Dia mengangkat tangan memberi isyarat,
agar Ayu menyingkir sebentar. "Tolong ambilkan air putih dan garam," ucapnya. Ayu bergegas ke dapur, kemudian dia kembali dengan segelas air yang telah dicampur garam. Guru Usman membaca ayat kursi, lalu meniupkan doa ke dalam air tersebut. Sebelum menyodorkannya ke Wulan, "Minumlah nak, pelan-pelan saja, tidak usah langsung habis semua," katanya lembut. Wulan meraih gelas dengan tangan gemetar. Ia meneguk sedikit demi sedikit, namun tiba-tiba Wulan tersentak. Sambil meregang kesakitan, ia memuntahkan kembali air yang baru diminumnya itu. Terasa puluhan belatung yang menggeliat-geliat keluar, namun Ustadz Usman tetaplah tenang. Tapi raut wajahnya mulai menunjukkan keseriusan. "Saya tidak bisa mengobatinya di sini lagi. Kalau dia tetap di sini, penyakitnya akan terus kembali." "Lantas harus bagaimana?" tanya Yuli. "Sebaiknya Wulan dibawa dulu ke pesantren Ulun selama beberapa waktu. Tapi Ulun tidak bisa menjanjikan kapan Wulan akan bisa sembuh dengan total." Ayah dan ibu Wulan pun saling berpandang. Mereka tentu saja ingin kesembuhan putri mereka, tapi jikalau harus dibawa ke pesantren, sepertinya itu agak sulit. Apalagi Wulan saat itu masih berstatus sebagai pengantin baru. "Kagak apa, Ma, Bah. Sebaiknya Wulan memang dibawa ke pesantren. Itu untuk kesembuhannya. Daripada di sini, dia akan terus kambuh lagi." Roni meneguk ludah, lalu melanjutkan ucapannya lagi. "Nanti setiap hari aku akan menengok Wulan sampai dia sembuh. Tidak apa-apa, berpisah sebentar saja, asal Wulan tidak sakit lagi." "Tapi kan kalian masih pengantin baru," serga Ayu. "Wulan pasti ingin tetap bersama kamu." Roni menggeleng lelah. "Biarlah Kak, tidak apa-apa. Yang penting Wulan sembuh dulu." "Kalau pendapat Mama dan Abah?" Ayu masih keberatan berpisah dengan Wulan walau hanya sementara. Yuli menatap kedua putrinya. Hanya mereka berdualah yang dia miliki. Selisih umur 1 tahun membuat mereka sangat dekat, seperti saudara kembar. "Tenanglah Yu, kamu dan Roni bisa menjenguk Wulan setiap hari," kata ayah mereka. Ayu akhirnya mengalah. Mereka semua sepakat untuk membawa Wulan ke pesantren milik Guru Usman. Saat itu langit sudah gelap ketika mobil yang membawa Wulan memasuki gerbang pesantren. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menciptakan suasana sunyi yang menekan dari kendaraan. Wulan melihat bangunan-bangunan sederhana dengan dinding bercat putih dan genting tua. Cahaya lampu luar menyinari jalan yang menuju ke dalam komplek pesantren Guru Usman. Masih sejak tadi dia hanya membisuk karena takut memuntahkan belatung lagi. Ketika ditanya, jawaban Wulan hanyalah berupa anggukan atau gelengan kepala. Sebenarnya Wulan juga berat meninggalkan Roni. Apalagi mereka sudah berpacaran selama 1 tahun sebelum akhirnya menikah. Siapa sangka setelah menikah mereka harus berpisah, walau hanya untuk sementara waktu. Roni turun lebih dulu membuka pintu dan membantunya keluar. "Kita sudah sampai," katanya singkat. Seorang perempuan berumur parubaya telah menunggu di beranda. Sorot matanya begitu lembut saat menyambut kedatangan Wulan disertai seluruh anggota keluarganya. "Mari masuk, semoga penyakitmu segera sembuh di sini. Setiap hari nanti kamu akan diobati dengan ruqyah dan juga terapi herbal." Perempuan yang rupanya istri dari Guru Usman itu segera menunjukkan jalan menuju kamar yang telah disediakan. Wulan dibawa ke sebuah ruangan kecil yang hanya berisi 1 kasur tipis, meja kecil dan jendela kayu yang menghadap ke halaman belakang. Udaranya dingin dan menenangkan. Setelah berbincang sebentar, keluarga Wulan akhirnya berpamitan. Roni sempat memeluk Wulan cukup lama. Hatinya pun sebenarnya berat meninggalkan sang istri sendirian di sana. Istri Guru Usman menghibur Wulan ketika ia ditinggalkan seluruh keluarganya. Dia juga yang akan menemani Wulan beradaptasi di sana. Malam-malam pertama di pesantren itu menjadi saat yang paling sulit untuk Wulan. Wulan kerap merasakan nyeri mendadak di dada. Kadang ia terbangun dengan napas memburuk dan keringat membasahi tubuh. Beberapa kali ia memuntahkan, meski kali ini tidak ada belatung ataupun rambut yang keluar. Namun rasa sakit di dalam tubuhnya masih terasa nyata.
Seiring berjalannya waktu, perlahan tubuhnya mulai terasa ringan. Matanya tidak lagi terlihat sayu dan tidurnya lebih tenang. Tapi sayang, keadaan itu justru berubah menjadi lebih buruk. Pada bulan-bulan pertama, Wulan dirawat. Roni datang setiap hari. Dia membawakan makanan, menemani Wulan berbincang, dan kondisinya semakin baik. Tapi lama-kelamaan, kedatangannya semakin jarang. Pada awalnya ia tidak datang 1 atau 2 hari karena alasan pekerjaan. Kedatangannya pun semakin jarang, bahkan pernah dalam sebulan ia tidak datang sama sekali. Begitu juga dengan keluarga Wulan yang seperti sudah bisa merelakan keadaan anak mereka di pesantren, sehingga tidak pernah lagi mencari tahu tentangnya. Sampai akhirnya Wulan sering duduk sendirian, dia melamun di dalam kamar. Wulan tidak bodoh. Dia tahu sesuatu telah berubah. Suatu hari, saat Roni akhirnya datang lagi, ia tampak berbeda. Senyumnya tidak setulus dulu. Tatapannya tidak lagi penuh perhatian, seperti saat pertama kali ia menemani Wulan ke pesantren. "Kamu sibuk sekarang?" tanya Wulan kepada Roni. Roni pun hanya mengangguk. "Iya, aku sibuk, banyak urusan di rumah." Wulan diam sejenak, lalu menatap kakaknya Ayu, yang kali ini ikut datang. Dari dulu Wulan tahu Ayu menyukai Roni, tapi Wulan percaya pada kakaknya ini dia tidak mungkin berkhianat. Tapi sekarang firasatnya mengatakan hal lain. Terlebih lagi ketika Roni beberapa kali memandang Ayu dengan tatapan penuh cinta. Hati Wulan hancur seketika, tetapi ia berusaha menahan. Dia bersikap seperti biasa saja. Sampai mereka berpamitan pulang. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, barulah Wulan menangis hebat. Istri Guru Usman jadi satu-satunya yang menenangkan Wulan, karena kedua orang tuanya pun tidak pernah datang lagi. Waktu berlalu dan akhirnya saat itu tiba. Wulan duduk di beranda pesantren ketika Roni datang dengan wajah tegak. Ia menarik napas dalam sebelum duduk di sampingnya. "Wulan, ada yang ingin aku bicarakan." Wulan menoleh, hatinya sudah siap. Dia tahu apa yang akan dikatakan Roni. "Aku ingin kita berpisah." Suasana seketika sunyi. Angin berembus pelan menggoyangkan dedaunan di pepohonan pesantren. Wulan tidak terkejut. Dia hanya tersenyum tipis seakan sudah menerima ini. "Sejak lama." "Kenapa?" Roni tidak langsung menjawab. Matanya menghindar, lalu ia berkata, Aku ingin menikah lagi dengan Ayu." Tubuh Roni menegang. Matanya membulat seolah tidak menyangka bahwa Wulan sudah tahu semuanya. Wulan menghela napas, menatap ke arah depan dengan pandangan kosong. Ia sudah lama menduga sejak Roni mulai jarang datang. "Kalau itu memang keputusanmu, aku terima," katanya. "Akhirnya aku senang, kalian bahagia." Roni menatap dengan raut wajah bersalah. "Maaf Wulan." Wulan tersenyum kecil. Tidak perlu minta maaf. Aku sudah menduganya." Perceraian itu berlangsung tanpa banyak perdebatan. Wulan tidak menuntut apapun. Dia hanya ingin hidupnya kembali normal. Setelah semua yang ia lalui, ketika dua orang tua Wulan akhirnya datang mengabarkan pernikahan Ayu dengan Roni, Wulan pun menyambut mereka dengan tenang. Dia sudah tidak bisa menangis lagi. Air matanya terkuras habis saat dia menangis sendirian di dalam kamar karena pengkhianatan seluruh anggota keluarganya. "Aku ikhlas, Ma. Aku ikhlas, Mbah," ucapnya pendek. Ayah dan ibunya nampak serba salah. Mereka berusaha menjelaskan, tetapi Wulan menggeleng. Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Katakan saja pada Kak Ayu, aku sudah tahu, dan aku harap dia bahagia. Ayu minta maaf." Sebuah senyum menggoyangkan Wulan. Kalau memang dia ingin meminta maaf, kenapa bukan Ayu sendiri yang datang ke sini? Dia takut kamu mengamuk dan melukainya, jawab ibunya pelan. Wulan tidak menyaut, matanya menerawang ke langit, membuat kedua orang tuanya semakin salah tingkah. Sehingga mereka pun tidak lama-lama di sana. Keduanya segera berpamitan, "Segera kabari kami kalau kamu sudah sembuh. Kami berharap kalau kamu bisa datang di acara pernikahannya," ucap ayahnya Wulan sebelum meninggalkan pesantren. Wulan mengaku dalam hati, dia bersumpah tidak akan pernah pulang ke rumah orang yang sudah menorehkan
luka di dalam hatinya. Dia melambaikan tangan pada mobil kedua orang tuanya, lalu kembali masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian terdengar pintu diketuk. Wajah istri Guru Usman menyembul dari balik pintu. Dia masuk sambil membawa teh panas. "Kabar buruk?" tanyanya. Wulan memperlihatkan surat undangan pernikahan kakaknya. "Kamu tidak menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa kakak kamu yang sudah menyantet supaya kamu mati dengan cara menyakitkan." Wulan tersenyum pahit. Tidak ada gunanya mereka tahu. Mereka justru akan berpikir aku mengatakan itu karena sakit hati. Tapi setidaknya mereka tahu kalau saudaramu itu tega menyakitimu hanya karena ia mencintai Roni. Untuk apa, Umi? Lagi pula aku dan Roni sudah bercerai. Sebentar lagi Roni akan menikahi Kak Ayu. Apapun yang akan aku katakan tidak akan bisa merubah apapun. Istri Guru Usman menatap Wulan dengan iba. Wulan kembali menatap Guru Usman sambil tertawa getir. "Umi, jangan menatapku seperti itu. Aku sudah bersyukur. Sekarang aku sudah sembuh. Biarlah nanti Kak Ayu menerima balasan dari perbuatannya sendiri. Seperti yang biasa Umi katakan, Allah tidak akan pernah tidur." Bertahun-tahun telah berlalu. Kehidupan Wulan kini jauh berbeda. Dia sudah menikah lagi dengan lelaki yang bisa memperlakukannya dengan baik dan penuh cinta. Suaminya Ridho adalah anak sulung dari Guru Usman. Mereka berdua dijodohkan oleh Umi yang jatuh hati pada kebaikan Wulan. Pada awalnya Wulan tidak pernah berpikir akan menikah lagi, apalagi dengan seorang lelaki yang begitu dihormati di kalangan para santri. Namun bujukan Umi dan kesabaran Ridho membukakan hatinya yang sempat tertutup rapat. Hari itu Wulan menggendong anak pertamanya yang baru berusia 1 tahun. Bayi kecil itu tertidur pulas di dalam dekapannya. Ridho datang membawa 2 cangkir teh hangat sambil duduk di sampingnya. "Apakah Ayu menelpon kamu lagi?" tanyanya kepada Wulan. "Ya, begitulah." Mata Ridho menatap Wulan dengan lekat, seperti ingin memastikan bahwa istrinya baik-baik saja. "Lalu bagaimana sekarang keadaan mereka?" Wulan menarik napas panjang. "Ya, begitulah. Ridho masih seperti yang dulu. Bahkan sekarang perselingkuhannya semakin menjadi-jadi. Sekarang Kak Ayu juga sudah tidak diberi nafkah. Ditambah lagi Roni sering berbuat kasar." Ridho mengangguk kecil. Dia masih ingat saat Ayu datang ke rumah mereka. Saat Ayu datang dengan keadaan babak belur karena dihajar Roni habis-habisan. Wulan melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. "Dulu aku selalu bertanya-tanya, kenapa harus aku yang menderita? Kenapa semuanya terjadi padaku? Dan kenapa juga mereka yang harus bahagia?" Wulan lalu mengusap kepala bayi yang ada di gendongannya. Namun sekarang aku paham kenapa Allah membawaku ke tempat yang lebih baik dan memberikanku kehidupan yang lebih damai. Wulan menatap suaminya dengan hati yang penuh syukur. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini dan mendengarkan kisah ini sampai akhir.